Kawan, mari kita merenung di awal tahun tentang apa itu perselingkuhan. Hidup adalah sebuah pilihan, di mana kita harus bijak dalam menentukan pilihan, karena itu adalah untuk diri kita sendiri. Apapun alasannya, termasuk bosan ada di dalamnya, perselingkuhan bukanlah hal yang baik. Terlepas dari itu semua, lalu ketika Anda punya alasan bahwa selingkuh hanya sekedar ingin membalas dendam, maka dendam bukanlah cara yang baik atau tidak seharusnya dibalas. Serahkan semua itu kepada Yang Maha Kuasa, karena perselingkuhan apapun alasannya tidak akan membuat seorang bahagia. Apalagi perselingkuhan sama halnya kita sudah mengambil kebahagiaan orang lain. Sahabat-sahabatku tercinta, mari kita renungkan sejenak di awal tahun bahwa perselingkuhan hanya akan membawa malapetaka di tengah kehidupan rumah tangga kita. Mungkin Anda bahagia sesaat saat melakukan perselingkuhan, tapi ingat, andai Anda adalah seorang suami, maka jika istrimu tahu, dia akan menjerit sekeras-kerasnya. Dan ingat, anak-anak kita tercinta tentunya bahagia ketika dia punya seorang ayah yang bisa dia percaya, atau seorang ibu yang bisa ia banggakan. Namun apa jadinya kalau itu hanyalah sebuah impian belaka bagi mereka? Maka hendaklah mari kita berpikir sebelum melangkah. Tidak ada yang melarang kita mau mendua, bahkan mentiga sekaligus, jika kita mampu berbuat adil. Namun di sisi lain, manusia bukanlah malaikat yang tentunya punya perasaan benci, perasaan iri, perasaan sakit hati. Itu ada pada diri setiap manusia. Maka hendaklah mari kita renungkan sebentar. Artinya, janganlah kita bahagia namun merebut kebahagiaan orang lain. Ingat, apa yang kamu lakukan itu adalah ibarat benih yang kamu tanam. Maka benih yang kamu tanam itu tentunya akan tumbuh sesuai dengan bibit-bibit yang kamu semai. Jangan pernah salahkan siapapun ketika itu terjadi, karena siapa yang menanam, dia akan menuai. Ingat, perselingkuhan hanyalah kebahagiaan sesaat. Lalu apa kebahagiaan yang hakiki? Adalah ketika kita mampu membina keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis secara utuh. Lalu kita betul-betul bisa menjadi imam dalam rumah tangga kita. Apalagi jika kita seorang suami, tanggung jawab kita adalah bukan tanggung jawab main-main, tapi ada kehidupan kedua setelah ini. Semuanya akan ditanyakan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi alangkah bahagianya jika kita mampu mendidik istri dan anak-anak kita tercinta menjadi orang yang justru mampu meringankan beban kita di kehidupan kedua. Bukankah semuanya kita akan tiada? Walaupun kita hebat, belum tentu anak-anak kita sehebat kita. Walaupun kita kuat, belum tentu mereka sekuat kita. Ingat,
Sehebat apapun, kekuatan kita adalah kekuatan yang dibatasi oleh waktu. Kekuatan itu akan sirna oleh waktu. Maka dari itu, yuk kita merenung sejenak. Sesungguhnya dengan alasan bosan mungkin kita akan mencoba sesuatu yang berbeda dari yang kita punya. Mungkin ketika kita terlalu monoton, kita akan mencari variasi yang berbeda dalam hidup. Tapi pada dasarnya hal tersebut hanyalah iming-iming belaka. Karena jika kesetiaan tidak bisa dijadikan menjadi pondasi awal saat kita berumah tangga, maka siapapun dan kapanpun, bahkan dengan siapapun kita menikah, kita berumah tangga, semuanya akan berakhir sama. Jika tidak lagi dilandasi kesetiaan, maka perselingkuhan tetap akan terjadi. Maka sebelum itu terlanjur, yuk kita bina rumah tangga kita. Kita sayangi anak dan istri kita tercinta. Lalu kalau bicara titik jenuh, tentu ada saja saat-saat kita jenuh. Mungkin Anda capek mencari nafkah hingga pulang larut malam. Namun ketika Anda sampai ke kamar, lihat istri dan anak-anakmu sedang tertidur. Mereka lelah menantimu. Lalu cium mereka walau dia sedang terlelap tidur. Ketika kamu melihat istrimu dan anakmu sedang tidur, pasti suasana hati kamu merasa berbeda. Yang tadinya kurang sayang akan menjadi lebih sayang. Dan jadikan itu rutinitas dalam hidupmu. Ingat, kembali saya katakan, saat kau sedih, dia yang menghibur. Saat kau terluka, dia yang mengobati. Yuk kita kembali ke awal. Kita replay kembali kehidupan masa lalu yang indah-indah. Lalu gak ada salahnya kita ulang keindahan hidup kita. Lalu kita lupakan masa-masa sulit bersama pasangan. Indah rasanya jika itu bisa diwujudkan. Teman-teman, ini hanyalah sekedar renungan buat kita semua, termasuk saya pribadi, agar kita bisa memahami apa itu arti kehidupan yang sesungguhnya. Ingat, hidup adalah kita berani hidup. Itu berarti kita juga berani mati. Jadi berhati-hatilah, karena ada alam kehidupan baru setelah kita mati. Dan itu titik pertanggungjawaban yang tidak bisa diwakilkan. Terima kasih.